Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya. Untuk kelas 1 siswa-siswi SDN 1 Gempol Kurung, di sini saya akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya ya. Nama saya seperti yang ada di bawah ini ya. Kalian bisa panggil saya dengan sebutan Pak Afif ya. Jadi Pak Afif ini yang nantinya akan mengajar materi atau mata pelajaran Penjaskes. Jadi nanti kalian akan bertemu dengan Pak Afif setiap hari Rabu. Setiap waktunya olahraga, kita akan sehat bersama-sama. Anak-anakku kelas 1 ya. Jadi di situasi dan kondisi saat ini memang kita diwajibkan untuk tetap di rumah, dan untuk pembelajarannya kita menggunakan pembelajaran daring. Apa itu pembelajaran daring? Ya seperti yang kalian lihat seperti sekarang ini ya. Kalian belajarnya dari rumah, menyaksikan video, kemudian menyimaknya, kemudian memperhatikan betul apa saja yang disuruh oleh Pak Afif. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini nanti tolong disimak ya. Jadi apa yang Pak Afif sampaikan nanti tolong disimak dengan baik, diperhatikan dan dipahami. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang namanya gerak dasar ini ya. Di atas sudah saya tuliskan materi kita hari ini adalah materi gerak dasar. Apa itu gerak dasar? Gerak dasar itu adalah gerak yang harus kita kuasai di awal sebelum kita melanjutkan ke gerak-gerak yang selanjutnya ya. Jadi untuk kalian yang saat ini masih duduk di kelas 1, kalian harus tahu apa itu gerak dasar, macam-macam gerak dasar itu apa, bagaimana cara melakukan gerak dasar, itu harus kalian pahami agar nantinya ke depan kalian dapat melakukan gerak-gerak lanjutan dengan sangat baik, dengan bagus. Nah, jadi gerak dasar itu ada 3 macam. Ya, gerak dasar dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada gerak lokomotor. Yang kedua ada gerak non lokomotor. Dan yang ketiga ada gerak manipulatif. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama tadi adalah gerak lokomotor. Nah, jadi apa itu gerak lokomotor? Nah, coba perhatikan di sini. Nih, gerak lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, contohnya apa? Contoh dari gerak lokomotor atau gerakan berpindah tempat itu ada 3. Yang pertama berjalan, kemudian yang kedua berlari, sama melompat atau meloncat. Kemudian gerak dasar yang kedua yaitu gerak non lokomotor. Nah, gerak non lokomotor itu adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Artinya kita
berada di satu tempat, tetapi kita tetap bergerak namun tidak berpindah. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian mengayunkan lengan kalian ya. Nah, ketika kalian mengayunkan lengan kalian, itu yang bergerak hanya lengan kalian saja, kakinya tidak bergerak. Contoh yang kedua, gerakan menekuk lutut ya. Sama, yang bergerak hanya lututnya saja, bisa diputar-putar, namun kakinya tetap berada di tempat semula. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, gerak dasar yang ketiga, yaitu gerak manipulatif. Gerak manipulatif. Apa itu gerak manipulatif? Gerak manipulatif adalah gerakan yang menggunakan alat. Ya, jadi kita bergerak dengan menggunakan alat. Alatnya apa saja? Alatnya macam-macam. Kalian bisa menggunakan bola, kalian bisa menggunakan tongkat, dan lain-lain. Jadi, contoh gerak manipulatif itu adalah bermain bola ya. Kemudian bermain kasti, itu juga contoh gerak manipulatif, dan lain-lain sebagainya. Yang penting tetap menggunakan alat. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu gerak dasar, kemudian macam-macam gerak dasar itu apa saja. Nah, sekarang mari kita pelajari satu persatu. Dimulai dari gerak lokomotor terlebih dahulu. Jadi tadi sudah Pak Afif sebutkan contohnya gerak lokomotor itu apa saja ya. Yang pertama tadi ada berjalan, yang kedua ada berlari, dan yang ketiga ada melompat. Nah, untuk hari ini kita pelajari dulu yang namanya berjalan ya. Jadi kita pelajari dulu materi berjalan ini ya. Jadi disimak baik-baik biar nanti kalian paham apa yang saya sampaikan. Nah, berjalan. Apa itu berjalan? Ada yang bisa sebutkan kenapa kok dimaksud dengan berjalan? Jadi berjalan adalah melangkahkan kedua kaki secara perlahan. Jadi kalian melangkahkan kaki kanan, kaki kiri secara bergantian, secara perlahan-lahan. Itu dinamakan berjalan. Anak-anakku kelas 1, jadi ketika kalian berjalan itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika kalian berjalan, posisi badan kalian itu harus tegap ya, tidak boleh membungkuk. Jadi badannya itu harus tegap. Kemudian pandangan matanya harus lurus ke depan, tidak boleh melihat ke atas, apalagi melihat ke bawah atau ke samping kanan maupun ke samping kiri. Harus lurus ke depan. Kenapa? Agar kalian bisa berjalan dengan baik dan tidak terganggu dengan halangan yang ada. Jadi tadi ya, dua hal yang harus diperhatikan ketika berjalan. Yang pertama, posisi badannya harus tegak. Kemudian pandangan matanya harus melihat ke depan. Nah, sekarang Pak Afif ingin kalian membuka LKS ya. Kalian sudah dapat LKS ini semua toh? Ya, sekarang kalian buka LKS-nya. Pak Afif akan bahas sedikit
yang ada di LKS ini. Jadi kalian buka LKS halaman 4 ya. Kalau sudah dibuka LKS halaman 4, kalian perhatikan di halaman 4 ini ada judul materi, yaitu gerak dasar jalan atau gerak dasar berjalan. Jadi tadi sudah Pak Afif sampaikan apa itu berjalan, terus manfaat berjalan, kemudian yang harus diperhatikan saat berjalan itu apa saja. Tadi Pak Afif sudah sampaikan. Dan sekarang di LKS kalian ini ada macam-macam atau jenis-jenis gerakan berjalan ya. Yang pertama, coba kalian lihat di halaman 4. Contoh macam-macam gerakan berjalan itu, yang pertama ada jalan ke depan ya. Ada jalan ke depan, kemudian ada jalan cepat ke depan, kemudian ada jalan ke samping kiri ya. Terus di halaman 5 ada jalan ke samping kanan, kemudian ada gerakan menirukan kepiting. Jadi kepiting saat berjalan kita tirukan gerakannya. Kemudian ada berjalan di atas garis lurus. Ada juga berjalan sambil bergandengan tangan. Kemudian menirukan gerakan singa saat sedang berjalan. Dan yang terakhir di halaman 6 ini ada berjalan mengitari pohon. Anak-anakku kelas 1, kalian kalau memperhatikan jenis-jenis berjalan yang ada di LKS kalian, ini dari beberapa macam gerakan berjalan yang dicontohkan itu mempunyai manfaat yang berbeda. Contohnya ya, ketika kalian berjalan di atas garis lurus, itu manfaatnya adalah untuk menjaga keseimbangan. Jadi berjalan di atas garis lurus itu untuk melatih keseimbangan. Kemudian lagi ya, ada berjalan sambil bergandengan tangan. Ya, jadi ada 4 siswa berjalan sambil bergandengan tangan. Itu untuk melatih kekompakan. Jadi manfaat berjalan selain untuk melatih kekuatan otot kaki, bisa juga untuk melatih keseimbangan, bisa juga untuk melatih kekompakan, kerjasama, dan lain-lain seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Anak-anakku, siswi kelas 1 UPT SD Negeri 221 Gresik. Jadi untuk materi hari Rabu ini kita hanya mempelajari yang namanya gerak dasar berjalan saja. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Nah, untuk kalian, untuk tugas mandiri kalian bisa membuka LKS halaman 6. Di situ ada 10 soal. Coba nanti kalian kerjakan nomor 1 sampai 10 ya, yang di halaman 6 di LKS kalian. Kalian kerjakan di LKS saja ya. Setelah kalian kerjakan di LKS, kalian bisa memfoto ya. Jawaban kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke WA pribadi punyanya Pak Afif ya. Jangan dikirim ke grup, tapi dikirim ke WA pribadi Pak Afif ya. Jadi jawabannya nanti saya tunggu hari ini ya. Kalian kalau tidak bisa mengumpulkan langsung tidak apa-apa, kalian kumpulkan nanti sore atau malam juga nggak apa-apa. Yang penting hari ini harus sudah terkumpul. Nah,
Anak-anakku siswa-siswi kelas 1 SDN 221 Gresik, sebelum Pak Afif mengakhiri pembelajaran daring pada pagi ini, Pak Afif ingin berpesan kepada kalian agar kalian tetap dapat menjaga kesehatan pribadi kalian. Jadi kalian selama belajar di rumah, kalian jangan lupa untuk tetap berolahraga, kemudian jangan lupa untuk memakan makanan yang bergizi dan aktif bergerak, agar nantinya kalian selalu memiliki badan yang sehat. Selain memiliki badan yang sehat, kalian juga akan dapat terhindar dari penyakit, karena di situasi dan kondisi yang seperti ini kita harus pandai-pandai untuk menjaga kesehatan kita, dimulai dengan menjaga kebersihan diri. Jadi itu tadi pesan Pak Afif untuk kalian. Jadi saya harap kalian tetap sehat, kalian tetap semangat dalam menerima pembelajaran daring dan tidak bosan-bosan untuk mengerjakan tugas. Itu saja anak-anakku yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi gerak dasar berlari. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.